Puji Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan kita Allah yang maha besar. Di dalam keadaan yang seperti ini, tetap kita memuji memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang semua rekan-rekan jemaat semua bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji
Kami Haleluya, bersyukur Tuhan buat keberadaan kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Biar kiranya apa yang kami sudah terima Tuhan, kami mau kembalikan Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati Tuhan ibadah Pelprip malam hari ini Tuhan. Urapi kami semua, baik WL, baik singer, tim musik, terlebih hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya urapan dari sorga ada pada kami malam hari ini. Engkau berkati juga saudara-saudara kami yang ada di sana Tuhan, pemirsa-pemirsa Tuhan. Biar kiranya mereka juga boleh menerima berkat-Mu yang dari sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu dari sekarang, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya. Kita akan masuk lebih lagi menyembah, memuji, muliakan Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan
menjadi isi hati Tuhan pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Engkau berfirman Tuhan, Engkau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Engkau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Engkau berfirman, Yesus, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ebenezer, Ebenezer,
kasih Yesus. Haleluya. Kami aminkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ebenezer, Tuhan menolong sampai dengan pada saat ini di dalam hidup kami. Yes. Benar. Sehingga kami masih boleh menikmati hari-hari kami. Amin. Amin. Yesus. Kami masih boleh menjalani Haleluya. apa yang menjadi hidup kami Tuhan. Hidup yang penuh pertolongan daripada Engkau. Kami hanya bergantung kepada Engkau saja Tuhan. Amin. Yesus. Berbicaralah kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan melalui hamba-Mu kepada kami semua Tuhan. Kami percaya itu yang memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu semua kita ada dalam kondisi yang sehat, diberkati oleh Tuhan, dan ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang pria yang berdoa. Berdoa adalah sarana yang Allah sediakan bagi kita untuk berkomunikasi dengan Dia. Dan melalui doalah kita dapat menyampaikan semua isi hati dan permohonan kita kepada Allah. Dan tentunya setelah kita menyampaikan setiap permohonan kita kepada Allah, kita mengharapkan Allah berbelas kasihan dan menjawab setiap permohonan dan doa kita. Tapi timbul pertanyaan, apakah ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama belajar dari 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Para pria yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pria datang kepada Tuhan, para pria diminta oleh 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 untuk supaya kita mendapatkan jawaban doa yang sempurna dari Tuhan. Maka syarat-syarat yang diberikan oleh Timotius ini sangat sederhana. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang pria ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang dengan menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Artinya menadahkan tangan di sini para pria yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu datang berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Bahwa kita tidak berguna, kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita berserah, kita menyerah total di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Syarat yang sangat sederhana yang diberikan oleh Timotius dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Ketika kita datang kepada Tuhan. Hal yang berikut ketika kita datang, para pria datang dan berdoa kepada Tuhan supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, yaitu kita datang dengan hati yang suci. Suci dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bersih. Artinya kita tidak kena najis, bebas dari dosa, bebas dari celah, bebas dari noda. Jadi Bapak Ibu para pria yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita harus benar-benar membersihkan hati kita. Kita datang dengan hati yang suci. Jika ada dosa, jika ada kotoran dalam hati kita, jika ada celah, jika ada kenajisan dalam hati kita, kita terlebih dahulu mohon pengampunan Tuhan turun dalam kehidupan kita, sehingga kita berlayak datang di hadapan Tuhan. Untuk supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus datang dengan hati yang suci. Sangat sederhana. Berapa banyak di antara kita yang datang dengan hati yang masih kotor, hati yang masih penuh dengan celah, hati yang masih penuh dengan noda, hati yang tidak murni di hadapan Tuhan, masih ada noda dan dosa, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Hal yang berikut ketika kita datang di hadapan Tuhan, para pria diminta oleh Timotius, yaitu kita datang tanpa marah. Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-19,
Roma pasal 12 ayat yang ke-19 dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Berapa banyak di antara para pria yang datang berdoa sampai hari ini masih menyimpan kemarahan terhadap seseorang, tidak mampu melepaskan pengampunan, datang berdoa, tapi masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan dendam, datang berdoa kepada Tuhan, tapi tidak mengampuni. Kemarahan memiliki potensi yang besar dan membahayakan bila tidak dibereskan. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 7, kisah tentang Kain dan Habel. Saudara yang kekasih, saya akan bacakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang di lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 7, apakah mukamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berpuasa atasnya. Ketika kita datang mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kain dan Habel sama-sama datang mempersembahkan korban. Tapi Kain dikuasai oleh kemarahan, Kain dikuasai oleh rasa iri. Saya katakan tadi, kemarahan memiliki potensi yang besar untuk dan membahayakan bila tidak segera dibereskan. Dan Kain tidak membereskan kemarahannya di hadapan Tuhan. Dan Kain dikuasai oleh kemarahan. Dan dia meluapkan emosinya dengan cara yang salah dan berlebihan, bahkan berakibat fatal. Alkitab menulis akhirnya Kain membunuh Habel. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarahan dapat membuat sesuatu yang fatal. Kemarahan yang tidak dibereskan akan membahayakan sampai di mezbah Tuhan. Ketika kita berdoa pun, ketika kemarahan tidak dibereskan, maka cenderung kemarahan ini akan membahayakan diri kita. Dan ketika kemarahan kita bawa di hadapan Tuhan, maka doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 26 dan 27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Ketika kita marah, kita telah memberikan kesempatan kepada iblis. Oleh sebab itu, jangan berikan kesempatan kepada iblis ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Hal yang berikut dari 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8, yaitu tanpa perselisihan. Ketika seorang pria datang kepada Tuhan, yang harus dihindari yaitu perselisihan. Dia harus bebas dari konflik. Dia harus bebas dari percekcokan. Dia harus bebas dari pertentangan. Dia datang kepada Tuhan, dia datang dengan hati yang tulus, tanpa perselisihan. Jika ada perselisihan, jika ada percekcokan di antara suami istri, di antara tetangga, di antara sahabat dan teman, sebelum kita datang kepada Tuhan, kita harus menyelesaikan konflik itu supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yakobus pasal 4 ayatnya yang pertama dikatakan, Yakobus pasal 4, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Perselisihan, iri hati, apalagi Bapak Ibu yang terkasih, Bapak-Bapak yang dicintai oleh Tuhan. Hawa nafsu yang saling berjuang, mengingini sesuatu, lalu membunuh, iri hati, tidak mencapai tujuan, bertengkar, berkelahi. Ini yang seringkali saudara dan saya lakukan
ketika kita datang kepada Tuhan, kita masih belum menyelesaikan persoalan kita. Kita masih cekcok satu dengan yang lain, tapi kita tetap datang kepada Tuhan. Alkitab katakan di sini, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hal yang terakhir, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Dikatakan bahwa kita masih datang dalam doa kita kepada Tuhan. Kita belum menyelesaikan persoalan kita. Kita masih berselisih satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, para pria yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selesaikan perselisihan kita, pertengkaran kita, percekcokan kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Karena apabila kita menyelesaikan itu semua di hadapan Tuhan, maka Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bagian yang terakhir, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ketika kita datang dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, ketika kita datang dengan hati yang suci tanpa marah, tanpa perselisihan, maka kita dikatakan orang-orang benar. Dan dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang benar, doa pria yang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Orangnya yang benar, yang berdoa, maka besar kuasanya. Besar kuasa doa itu tergantung dari orang yang benar itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, Bapak-bapak, para pria yang dicintai oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan yang pertama menadahkan tangan yang bersih kepada Tuhan. Kita datang dengan hati yang suci. Kita datang tanpa marah di hadapan Tuhan. Kita datang tanpa perselisihan kepada Tuhan. Maka saya percaya doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Para pria yang dicintai oleh Tuhan, maukah kita doa kita dijawab oleh Tuhan? Lakukan hal-hal ini. Lakukan hal-hal ini, maka saya percaya mujizat terjadi. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa yang orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Matius pasal 6 ayat 6. Hal yang terakhir, Matius pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, tapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Ketika kita memanggil Bapa kami yang di surga, kita adalah anak-anaknya. Bapa kita benar, kita orang benar, kita layak memanggil Bapa di surga. Ketika kita memanggil Bapa di surga, maka kita akan menerima jawaban yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita menginginkan supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita. Jadilah orang benar. Datanglah dengan menengadahkan tangan kepada Tuhan. Datanglah dengan hati yang suci. Datanglah kepada Tuhan tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Izinkan saya untuk berdoa bagi pria-pria yang berada di rumah. Mari bersepakat kita berdoa, kita satukan hati kita. Kita berdoa kepada Bapa di surga, dan biarlah doa kita merupakan doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghampiri hadirat suci-Mu Tuhan. Kami berdoa bersepakat dengan semua pria-pria yang sementara mengikuti siaran ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kami menjadi pria yang berdoa, pria yang datang dengan menegakkan tangan, tanda kerendahan hati kami Tuhan. Dan kami datang dengan hati yang suci tanpa marah, tanpa perselisihan kepada-Mu ya Tuhan. Ajar kami menjadi pria-pria yang berdoa, dan setiap doa yang kami naikkan, naik di hadapan hadirat-Mu, dan kami memperoleh jawaban yang pasti yang berasal dari Engkau. Kami berdoa buat para pria yang hari-hari ini berdoa, dan doanya masih belum dijawab oleh Tuhan.
Bapa, biarlah setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, setiap pria boleh mengerti apa yang harus mereka kerjakan ketika mereka datang dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga ini yang menjadi doa kami Tuhan. Bapak, kami berdoa juga kalau ada di antara pria-pria yang ada yang sementara mengikuti siaran ini, kalau ada di antara mereka yang sakit, mereka yang lemah, yang tak berdaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah sumber pertolongan kami. Engkau akan menolong setiap pria, membawa mereka ke jalan keluar yang pasti, jalan keluar bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, para pria yang ada di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengharapan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.